Kecerdasan intelektual, atau yang sering disebut sebagai IQ, Intelligence Quotient, pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Pada saat melamar pekerjaan, atau ketika akan menentukan beberapa pilihan karyawan yang menjadi kandidat untuk dipromosi, tes IQ ini sering digunakan untuk mengukur atau menjadi indikator kecerdasan seseorang. Namun apakah hanya kecerdasan intelektual saja yang digunakan sebagai alat ukurnya? Ternyata jawabannya, tidak. Masih ada beberapa alat ukur lainnya yang digunakan sebagai indikator kecerdasan seseorang. Di dalam kamus Merriam-Webster, kecerdasan didefinisikan sebagai kemampuan untuk belajar, memahami, dan menerapkan pengetahuannya dalam menghadapi situasi yang baru atau tertentu di dalam lingkungannya. Definisi umum lainnya juga menyatakan bahwa kecerdasan merupakan kemampuan atau kapasitas mental dalam memikirkan sesuatu, dan melakukan tindakan yang disesuaikan dengan situasi yang terjadi. Jadi, kalau kita sederhanakan, kecerdasan bisa dikatakan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan sikap pemikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seseorang. Kecerdasan seseorang juga berbeda-beda dan tidak bisa disamakan satu sama lain. Ada yang lebih condong dengan kemampuan menalar dan berpikir abstrak. Ada juga yang lebih condong pada kemampuannya membuat perencanaan, atau memecahkan permasalahan, dan memahami gagasan. Saat ini ada beberapa pemahaman tentang kecerdasan manusia yang populer dan sering digunakan sebagai indikator dari kecerdasan seseorang, yakni IQ, EQ, EQ, dan SQ. Video kita kali ini akan menjelaskan perbedaannya secara singkat dan sederhana. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual, atau IQ, Intelligence Quotient. Kecerdasan intelektual adalah ukuran kemampuan seseorang, yang meliputi kemampuan analisis, logika, dan rasio dari seseorang. Ini mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan kemampuan belajar. Tes IQ akan mengukur kecepatan seseorang untuk mempelajari hal-hal baru, memusatkan perhatian pada aneka tugas dan latihan, menyimpan dan mengingat kembali informasi objektif, terlibat dalam proses berpikir, bekerja dengan angka, berpikir abstrak, dan juga analitik. Yang kedua adalah kecerdasan adversitas, atau EQ, Adversity Quotient. Terjemahan dari kata adversity adalah kesulitan. Oleh karena itu, kecerdasan adversitas didefinisikan sebagai kecerdasan seseorang dalam menghadapi situasi-situasi masalah, dan kesulitan, serta penderitaan dalam kehidupannya. Melalui tes EQ, seseorang dapat dianalisa mengenai kegigihannya dalam menghadapi setiap tantangan sehari-harinya. Kebanyakan orang tidak hanya belajar dari tantangan, tetapi mereka bahkan meresponnya untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Dengan kata lain, tes EQ digunakan sebagai indikator untuk mengetahui bagaimana perilaku seseorang, agar bisa berhasil keluar dari kondisi yang penuh kesulitan dan tantangan. Seseorang yang memiliki kecerdasan adversitas yang baik, akan lebih bisa mengontrol dirinya dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan yang dialami, dengan menggunakan akal budinya, akhlak, serta keimanannya. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional, atau EQ, Emotional Quotient. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima serta mengontrol emosi diri, dan orang lain di sekitarnya. Jadi, kecerdasan emosional berhubungan dengan kemampuan diri untuk mengontrol perasaan. Dalam hal ini mengontrol perasaan yang timbul terhadap adanya informasi sosial,
atau berkaitan dengan suatu hubungan seperti adaptasi, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan juga komitmen. Kecerdasan emosional terdiri dari dua bagian, yakni kecerdasan emosional personal dan interpersonal. Kecerdasan emosional personal meliputi kesadaran diri atau self-awareness, penerimaan terhadap diri sendiri atau self-acceptance, menghargai diri atau self-respect, dan penguasaan diri atau self-mastery. Kecerdasan emosional interpersonal meliputi kemampuan memahami orang lain, menerima orang lain, mempercayai orang lain, dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Yang keempat adalah kecerdasan jiwa, atau SQ, spiritual quotient. Kalau kecerdasan intelektual dapat dikatakan sebagai apa yang aku pikirkan, dan kecerdasan emosional dapat dikatakan sebagai apa yang aku rasakan, maka kecerdasan jiwa dapat dikatakan sebagai siapa itu aku. Ini berkaitan dengan menyadari keberadaan diri seseorang. Kecerdasan jiwa berkaitan dengan kemampuan untuk jujur, adil, menghargai, menyayangi, dan berempati. Kecerdasan jiwa ini menunjukkan kemampuan dan perilaku seseorang dalam memaknai apa yang dihadapinya dalam kehidupan dan keberadaannya terhadap Sang Pencipta dan sesama. Demikian video kita kali ini, yang sudah memberi pemahaman singkat dan sederhana mengenai beberapa jenis kecerdasan. Uji atau tes kecerdasan seseorang seringkali digunakan menjadi salah satu indikator ketika seseorang sedang melamar pekerjaan, atau sebagai salah satu syarat untuk dipromosikan jabatannya di suatu perusahaan. Semoga tambahan wawasan ini bermanfaat bagi kehidupan kerja dan pribadi Anda. Ingin menambah wawasan dan mengembangkan potensi diri? Mari bergabung dengan komunitas BWI, Bright World International. Sebuah channel edukasi yang bermanfaat bagi mereka yang bersemangat untuk mengembangkan diri dalam karir dan kehidupan pribadinya. Subscribe ke channelnya, dan Anda tidak akan ketinggalan untuk mendapatkan inspirasi baru di setiap minggunya.